Nanti khawatirnya yang ke belakang nanti tidak paham kalau yang ini tidak dicermati dengan baik. Jadi intinya adalah pay attention ya, harus memperhatikan. Kita akan masuk pada mekanisme reaksi senyawa kompleks. Kemarin mata kuliah ini kan memang judulnya kimia koordinasi ya, dari kimia koordinasi dari mulai kemarin bentuk-bentuk ya, geometri senyawa koordinasi, pK-nya berapa gitu. Lalu kemudian kalian mengenal ligan, lalu ada tata nama ligan, ada isomerisme ligan dengan Bu Suci kan begitu ya. Lalu ada teori yang untuk menjelaskan senyawa kompleks, ada teori medan kristal, ada teori orbital molekul gitu sama Bu Suci. Sudah kan? Sudah ya? Pembentukan senyawa kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Jadi ada dua part yang selanjutnya, yaitu satunya part mekanisme reaksi, yang kedua nanti adalah spektra senyawa kompleks. Kita masuk dalam mekanisme reaksi senyawa kompleks ya, khusus untuk mekanisme reaksi di senyawa kompleks. Kamu kalau di pelajaran organik tentu ada juga mekanisme reaksi di dalam reaksi-reaksi organik. Nah, ini reaksi anorganik, tapi kita fokuskan ke reaksi kompleks. Ini literaturnya, sebenarnya materinya bisa kamu dapatkan di buku-buku ini, baik keempat buku ini semua menjelaskan topik yang terkait dengan mekanisme reaksi. Bisa dicari di Siever Atkin, ada juga bisa dicari di James A. House, ada juga bisa dicari di Housecraft, atau bisa dicari di Inorganic and Organometallic Reaction Mechanism. Ini lebih mekanismenya lebih detail lagi kalau yang di sebelah sini. Itu sebenarnya materi-materinya diambil dari situ ya. Lalu objektifnya apa? Jadi tujuan pembelajarannya apa? Jadi kamu be able to analyze, mampu menganalisis mekanisme reaksi atau reaction pathway-nya. Jalur-jalur reaksi daripada senyawa kompleks itu berdasarkan bukti-bukti, evidence to bukti, dan hasil eksperimen ya. Lalu bisa juga kamu mempertimbangkan step-step di mana reaksi itu terjadi. Bisa juga harapannya adalah kamu punya deeper understanding on reaction mechanism of complexes. Meskipun nanti mungkin kalau dikatakan deeper ya mungkin kalau hanya dalam beberapa kali ya itu perlu eksplorasi lagi ya untuk ke deeper understanding. Tapi paling enggak kita punya pemahaman ternyata mekanisme reaksi daripada senyawa kompleks itu ada beberapa jalur gitu ya. Mekanismenya mekanisme tipe apa gitu. Ini adalah materinya. Sebenarnya kalau kita telusur dari awal itu sebenarnya materinya ini adalah ada 3 part ya, lalu kemudian ada 2 part lagi yang di sini. Tapi karena mengingat keterbatasan waktunya dan SKS-nya juga, dan ini juga memang ini udah eksplorasi yang lebih lanjut. Jadi di PPT yang Ibu kasih tadi bagian yang ini itu sudah Ibu hapus ya, sudah Ibu delete dari PPT-nya. Jadi nanti kita hanya akan fokus pada 3 hal ini. Satu adalah ligand substitution reaction atau reaksi substitusi ligand, penggantian ligand. Yang kedua adalah substitusi yang fokus pada kompleks square planar atau kompleks segi 4 datar ya. Lalu di sini atau kompleks bujur sangkar bisa juga ya. Lalu yang part ketiga adalah substitusi dari kompleks oktahedral. Jadi yang part pertama ini adalah secara umum reaksi substitusi itu seperti apa. Part yang kedua kita bahas lebih khusus pada kompleks yang tipenya adalah bujur sangkar atau square planar. Lalu part yang ketiga kita bahas yang lebih ini lagi di kalau ini kan BK4 ini BK6 ya. Jadi nanti apakah ada perbedaan atau faktor-faktor apa yang berpengaruh pada kompleks-kompleks tersebut. Yang ini kita skip karena memang ini juga lebih diperlook ya. Jadi kita melihatnya lebih dalam di sini. Saya rasa ini untuk tataran kita di mata kuliah ini to advance. Jadi kita skip, nanti dimasukin di mata kuliah pilihan, mungkin di mata kuliah yang lain. Oke. Mengingatkan kembali bahwa di dalam senyawa kompleks atau senyawa koordinasi itu kita memiliki
suatu senyawa yang ada ikatan antara logam dengan ligan umumnya. Nah, ketika ligan-ligan itu terikat pada suatu atom pusat atau ligan atau logam, dia akan memiliki geometri tertentu. Kayak kamu misalnya disuruh berkelompok dengan 4 orang, maka kalian akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga susunannya itu memberikan energi yang minimal. Susunan itu bisa saja dia kalau misalnya dia mengikat 2 maka dia linier. Masih ingat kan BK2 sama dengan linier. Kalau dia mengikat 3 sama dengan trigonal planar. Kalau dia mengikat 4 dia tetrahedral. Kalau dia mengikat 5 maka dia ada trigonal bipiramidal atau square planar. Base piramid ya. Jadi untuk BK yang sama itu kadang ada bentuk yang berbeda. Nah, ya. Lalu kemudian kalau BK6 bentuknya apa dan seterusnya. Jadi kita tetap mengacu pada bentuk-bentuk itu, geometri molekul dasar seperti hanya senyawa-senyawa sederhana, tetapi ternyata senyawa kompleks juga memiliki geometri di sekitar atom pusatnya juga begitu. Ini adalah salah satu contohnya, misalnya di sini Ibu kasih contoh nikel, kobalt, ini ya, nikel CO-nya karbonilnya, bukan kobaltnya, karbonil 4, ini berarti jumlah karbonilnya kan ada 4 ya. Tetra karbonil nikelnya ini nikel 0 ya, karena karbonilnya kan nggak bermuatan. Jadi tetra karbonil nikel 0. Di sini kalau kita lihat satu nikel mengikat 4 CO dengan geometri yang seperti ini. Berdasarkan susunannya maka kita tahu bahwa BK4 di sini dia memiliki geometri tetrahedral karena sudut-sudutnya di sini adalah sekitar 109,5. Nah, kalau CO di sebelah sini ini ya, ini adalah senyawa kompleks ya. Kalau CO di sini kita lihat dia memiliki bilangan koordinasi mengikat atom pusat. Atom pusat ini mengikat ligan, jumlahnya ada berapa? Kita lihat di sini ada 6. Nah, N di sini adalah N yang diikat, lalu di sini 2, 3, 4, 5, 6. Geometrinya adalah oktahedral. Di sini ini juga dia kalau kita lihat berapa ini di sekitar MN-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini keadaannya adalah yang terhidrat sulfatnya di sini, pengimbang dari sulfatnya di sini. Lalu kemudian contoh yang lain misalnya di kompleks ini Zn ini bilangan koordinasinya berapa? Coba sebutkan berapa yang Zn ini nomor yang ada kodenya 16 ini. Berapa bilangan koordinasinya? Zn? 4. 4. Bentuknya tetrahedral apa square planar? Square planar ya, ada perbedaan antara bentuk yang atas dengan bentuk yang bawah. Karena yang atas ini tetrahedral, yang bawah ini square planar. Lalu di sini Fe kita punya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Ini yang Ibu sebut tadi sebagai piramida alas bujur sangkar ya. Jadi di bawah ini dia 4 mengikat 4. Basisnya adalah square planar, tapi ada piramid ke atas satu, ada yang ke atas yang kalau kita tarik bentuknya bisa menjadi sebuah piramid atau piramida alas bujur sangkar. Kan 5 itu kadang-kadang ada yang namanya trigonal bipiramidal, tapi di dalam kompleks ini dia bentuknya BK-nya 5 tapi bentuknya adalah piramida yang atas ini disebutnya piramida, bawahnya adalah alas bujur sangkar. Nah, kadang kompleks juga seperti ini ya dia. Ini bisa kita lihat juga di sini kalau di sekitar atom pusatnya itu ada berapa. Jadi memang sangat bermacam-macam. Bahkan ada yang seperti di sini ya, di nomor 34 ini. 34 ini bentuknya kubus ya. Kubus. Nah, tapi di dalam satu kubus itu ada beberapa atom pusat. Misalnya di sini ada Fe-nya, berarti ini juga Fe yang atomnya sama itu berarti adalah dia atom pusat juga yang sama. Nanti dia mengikat di sini Fe ngikatnya S ya, sulfur ya. Sulfur biasanya digambarkannya adalah warnanya kuning gitu. Nah, dari sini kan berarti bisa juga dia membentuk suatu kerangka. Jadi bukan hanya sebuah monomer seperti ini ya, satu senyawa yang tunggal tidak terikat dengan yang lain gitu, tapi bisa juga dia bentuknya misalnya kayak gini, ini namanya
tetramer. Tetramer ada intinya, nuklirnya itu inti atom pusatnya itu lebih dari satu ya. Lebih dari satu di sini adanya adalah Fe-nya ada berapa di sini? Coba di dalam kubus tuh ada Fe berapa berarti? Berapa Fe-nya? 4. Ya, kamu lihat di sini ini Fe-nya ini ada 4. Jadi dia adalah tetramer atau inti kalau misalnya satu itu namanya monomernya kan ya, satu monomernya. Kalau dua biasanya kita katakan dimer. Tapi kalau misalnya inti atom pusatnya ada 4 berarti tetramer gitu. Lalu di sini ada cube juga ini ya, cube bentuk cube ini tulisannya OH. Kalau tulisannya OH ini berarti dia bentuknya adalah oktahedra. Ada juga kompleks itu yang kemudian dia adalah ligannya itu ligan-ligan makrosiklik ya, ligan-ligan siklik ini kalau kita lihat ini kan ada oksigennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Ini kron ether oksigennya ada 6. Biasanya disebut dari jumlah atomnya kron ether ini berapa ini kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Kan kita ngitungnya dari 1. Ini berarti kron 18 kron 6. 18 adalah total atom semuanya. 6-nya adalah donornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 18 kron 6. Kompleks yang dia berbasis makrosiklik seperti ini, maka dia akan ya bergantung pada jumlah donornya juga dan istilahnya tuh ligannya itu besarnya seperti apa. Kalau misalnya ini kron 6 maka dia akan membentuk hole tengah ini atau posisi kosong yang bisa mengikat atom pusat itu adalah dengan jari-jari tertentu. Tapi kalau misalnya kron ethernya ini bukan 6, ethernya misalnya cuma 5 atau lebih kecil lagi, maka pasti hole yang tengah ini lebih kecil sehingga dia akan berikatan dengan atom pusat yang sesuai dalam arti ukurannya dan kemampuan membentuk ikatan gitu ya. Nah, berdasarkan itu sebenarnya coordination number daripada senyawa kompleks atau bilangan koordinasi senyawa kompleks itu dipengaruhi oleh beberapa hal. 1, size of central atom atau ionnya. Artinya adalah dipengaruhi ukuran dari atom pusat atau ionnya itu sendiri. Kalau atom pusatnya besar, biasanya dia bisa mengikat ligan dengan jumlah yang lebih banyak atau BK-nya lebih tinggi. Tetapi kalau atom pusatnya kecil, biasanya dia BK-nya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu banyak. Itu kan sudah konsekuensi normal ya kalau suatu atom punya radiusnya itu kecil atau jari-jarinya kecil, maka dia tidak mungkin dong dia bisa mengakomodir dengan mengikat banyak sekali ligan. Makanya yang dipelajari di koordinasi itu rata-rata kan dia BK-nya itu antara 2 sampai 6 ya. Tetapi sebenarnya untuk logam-logam dengan ukuran yang besar, misalnya kita ke transisi dari 2 atau dari 3 itu atau golongan di lantanida itu ukurannya kan lebih besar. Jadi kalau misalnya ukuran-ukuran yang lebih besar tuh biasanya dia bilangan koordinasinya lebih banyak. Misalnya contoh di sini molibdenum. Kalau kita lihat nih molibdenum ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Nah, ini berarti yang tengah ini berapa? 4 atau 5 ini? Berapa ini totalnya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa 7? 8 ya, karena di sini jumlahnya berapa? 8 ya yang di bawah ya. Cuman karena mungkin point of view-nya agak begini jadi kita nggak kelihatan. Tapi dari bawah kamu bisa lihat ligannya ada berapa. Nah itu bergantung pada ini. Kalau misalnya lantanida atau misalnya golongan-golongan yang lebih yang bawah-bawah itu bisa sampai 12 dia mengikat ya, 8, 10, 12 gitu.
Itu tergantung pada sentral atomnya, central of atom. Lalu kemudian bergantung pada apa lagi? Kalau dia bergantung pada sentral atom, sebenarnya juga bergantung pada ukuran ligan. Kalau ligannya itu kecil-kecil, maka dia kan bisa dengan ukuran atom yang sama, dia akan bisa mengikat lebih banyak. Tapi kalau misalnya ligannya besar-besar, tentu ada steric interaction atau interaksi dalam ruang itu ya, halangan sterik biasanya kita sebutnya, atau interaksi sterik antara metal between ini metal and the ligand ya, antara metal sama ligand. Jadi ada faktor ukuran logamnya sendiri, ada faktor yang itu merupakan kombinasi. Pasti kita bicara ukuran ini berarti kan radius ya, radius atau jarak atau besarnya daripada atom pusat dan ligan. Ada juga faktor elektronik atau faktor elektronik interaction antara sentral atom dan ligannya. Jadi sebenarnya nanti dia bergantung juga bahwa di orbital D-nya itu terisi berapa. Nah, terisi berapa nanti berarti kan dia ada kecenderungan sendiri, apakah dia akan lebih suka mengikat banyak, mengikat kecil dan sedikit dan sebagainya ya. Itu ada faktor itu. Jadi ada faktor ukuran, baik ukuran daripada logam dan juga ligan yang berpengaruh pada steric interaction antara keduanya. Lalu ada faktor electronic interaction atau faktor ini ya, nanti jumlah elektron biasanya. Nah, kita sudah mereview kembali tentang senyawa kompleks. Selain daripada struktur-struktur seperti ini, kemarin kalian sudah belajar menamai, kalian sudah belajar isomerismenya seperti apa yang mungkin ada gitu ya. Nah, dari sana kita akan belajar lagi adalah reaksi substitusi atau substitution reaction. Adalah reaksi penggantian ligan. Jadi jangan dianggap bahwa suatu ligan kalau sudah terikat pada atom pusat dia nggak akan bisa diganti. Itu sangat ini ya, sangat tergantung pada beberapa hal. Apakah dia akan tergantikan atau tidak. Tapi secara prinsip mekanisme apa namanya ya, basis pengikatannya itu kan biasanya kita lihat dari faktor asam basa Lewis misalnya. Asam basa Lewis, asam Lewisnya itu adalah atom pusat, sedangkan basa Lewisnya itu adalah ligan. Ketika suatu asam Lewis ketemu dengan basa Lewis, maka dia akan membentuk coordination complex. Nah, coordination complex yang ini bisa mengalami penggantian ligannya. Atau di sini coordination complex digambarkan dengan ada Lewis base yang baru atau Lewis base kedua. Ada orang kedua, bukan ligan kedua ya. Ada ligan kedua yang datang ini, maka bisa saja dia menggantikan ligan pertama yang sudah diikat oleh atom pusat sebelumnya. Nah, maka dia akan menghasilkan coordination compound atau kompleks compound yang kedua. Karena dia sudah mengalami penggantian itu tadi. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah bagaimana mekanisme penggantiannya, terus kecenderungannya bagaimana, trennya seperti apa, gitu. Nah, ligand substitution reaction atau penggantian ligan itu bisa kita ilustrasikan begini. Misalnya ibu punya kompleksnya MX. Lalu ada ligan MX di sini kan berarti ada atom pusat M, ada ligan X. Lalu ada ligan baru yang datang yaitu Y ini. Dia akan menghasilkan bisa saja ini tergantikan atau menghasilkan MY, X-nya itu lepas ya. X-nya terlepas kemudian menghasilkan kompleks baru. Nah, Y ini kita sebut sebagai entering ligand ya. Entering ligand atau ligand yang akan masuk, sedangkan X ini adalah leaving ligand atau ligand yang keluar. Kalau di istilah organik biasanya kamu mengenal ada gugus pergi ya. Ada gugus pergi itu berarti leaving ligand, gugus yang ligand yang pergi, lalu yang datang itu namanya adalah entering ligand. Nah, MX ini senyawa awal, nanti dia bisa berganti menjadi MY gitu. Nah, berarti ada faktor komponen-komponen itu harus diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kecepatan atau rate dari penggantian ligan itu? Apakah suatu senyawa kompleks itu selalu dapat terganti ligannya? Dan kalau dia bisa terganti, seberapa cepat dia akan diganti, gitu ya? Jadi
untuk mengganti suatu ligand itu dia ada activation energy barrier-nya. Jadi dia ada energi barrier yang diperlukan untuk mengaktifasi daripada proses substitusi tadi. Nah, mudah tidaknya energi ini terlampaui itu yang akan menjadikan suatu senyawa itu dia akan bereaksi secara quickly, secara cepat, ataukah dia bereaksi secara slowly atau secara lambat ya. Nah, di situ. Jadi tergantung sebenarnya activation energy barrier-nya itu dia mudah dilampaui atau tidak. Jadi kalau in term of rate, kalau kita bicara rate itu kan kinetika laju atau laju reaksi. Kamu sudah mempelajari di mata kuliah dinamika. Itu berarti dia ada yang bereaksi secara cepat, ada yang bereaksi secara lambat. Nah, ini di sini ya. Nah, tetapi kalau di dalam senyawa kompleks kita tidak mengatakan bahwa suatu senyawa yang dia dapat bereaksi secara cepat, terjadi penggantian ligand secara cepat, maka kompleksnya itu adalah kompleks yang apa istilahnya ya, yang tidak stabil, dan kompleks yang tidak mengalami reaksi itu adalah dia kompleks yang stabil. Kita menyebutnya adalah kompleks yang labil atau yang non labil. Mungkin mengingatnya lebih gampang ya, kamu kan familiar dengan kata labil ya, dia labil orangnya gitu ya. Adikku ini masih muda jadi dia labil. Nah, kompleks itu kalau dia tidak mudah bereaksi atau bereaksi secara lambat, kita katakan dia non labil, bukan kompleks yang stabil ya. Karena kalau stabil berarti dia sukar bereaksi karena dia stabil. Tapi kalau non labil itu berarti dia tidak labil tapi dia bereaksi secara lambat, atau proses penggantian itu dia secara termodinamika itu akan terjadi tetapi secara laju itu lambat. Ya, di sini ya, thermodynamically unstable. Berarti secara termodinamika sebenarnya non labil kompleks ini dia juga nggak stabil. Tetapi laju penggantiannya itu lambat, atau di sini dikatakan that survive for long period. Berarti senyawa ini itu survive atau dia bertahan pada waktu yang lebih lama. Itu maka dikatakannya adalah non labil. Nah, tetapi kalau misalnya labil berarti gampang diganti ya. Orang labil itu kan gampang berubah-ubah. Berarti ini liganya gampang dia mengalami penggantian. Itu kita sebut dia sebagai labil kompleks. Kompleks that undergo more rapid equilibration ya. Jadi dia lebih rapid lagi, lebih cepat lagi baik proses penggantiannya maupun proses pencapaian kesetimbangan yang baru. Itu berarti dia labil, yang tidak bereaksi secara cepat itu adalah non labil, bukan stabil ya, tapi non labil. Kita akan lihat ini di sini beberapa contoh senyawa-senyawa kira-kira dia masuknya di labil atau non labil. Dan di sini ada tulisannya lifetime complexes atau waktu hidup ya, waktu hidupnya daripada suatu senyawa. Kita lihat dari sini, Ibu, kamu perhatikan panahnya, di bawah ada panah, ke kiri adalah non labil, ke kanan adalah labil. Jadi basically yang ke kiri ini lebih sukar bereaksi atau lebih sukar terganti, tapi yang kanan ini lebih mudah bereaksi atau terganti. Siapa saja sih kompleks yang sifatnya itu labil? Kalau kamu lihat di sini berarti ini LiNaKRBCS, ini berarti golongan kompleks dengan atom pusat dari golongan alkali tanah. Alkali tanah ya, ini alkali ya. Alkali itu dia lebih labil. Bawahnya kamu lihat ini dia alkali tanah ya, CaSrBa di sini. Ini berarti dia juga labil. Ya, Be-nya di sini. Be-nya ternyata di sini lebih. Nah, terus apalagi yang kemudian labil? Beberapa yang di sini. Tapi kalau kamu perhatikan yang di bagian non labil di sini ada iridium 3+, rhodium 3+, lalu di sini adalah kromium berapa ini? Kromium ada 2 kan ya, ada beberapa bilag kan ya. Itu kromium berapa? Yang di tengah-tengah itu, yang di sini 3. Nah, di sini kromiumnya yang 2+ ada nggak ya? Kromium 2+-nya ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nanti di belakang kita akan pelajari bahwa yang biasanya yang
bilangan oksidasi 3, misalnya kayak gini, kita bandingkan yang ketemu aja yang sejenis dulu. Kita bandingkan di sini ada Fe2+, di sini ada Fe3+. Kompleks yang berbasis Fe 2+, dia memiliki waktu lifetime-nya adalah 10 pangkat min berapa ini? 6 ya, min 6 ya. Lalu yang di sini Fe3+ ini 10 pangkat min 2. Nah, jadi kan dia ini lebih kecil, lifetime-nya lebih kecil atau lebih stabil yang bilognya lebih rendah atau Fe2+. Tapi kalau yang Fe3+ itu dia akan cenderung lebih lama lifetime-nya atau dia lebih non labil bahasanya. Nah, jadi ini bagan yang menunjukkan pengaruh daripada ion pusat terhadap kelabilan atau ke non-labilan daripada suatu senyawa kompleks. Semua ini kalau nggak ada ligannya, Bu, ini ligannya apa? Dia ditulisnya adalah in aqua complexes, berarti semuanya mengikat air. Semuanya mengikat air. Misalnya yang dari atom pusat ini nih, atom pusatnya adalah alkali. Li+, Na+, K+, Rp+, dan C+. Kita lihat ke sini tadi, kita balik sebentar. Nah, Na itu kan dia juga bisa membentuk kompleks dengan air ini ya, tapi ini sangat mudah terganti. Kalau kamu praktikum substitusi ligan, kan kamu kemarin praktikum substitusi ligan kan, kalau kamu mengganti ligannya itu kan berarti praktikum di substitusi ligan itu kalau yang awalnya H2O pasti dia akan lebih mudah terganti. Kamu tambahkan amoniak, dia biasanya lebih mudah terganti ya. Itu artinya dia kompleksnya bersifat labil. Nah, di sini ada beberapa ini lagi ya, contoh lagi representative time scale of chemical and physical process. Jadi ini adalah contoh-contoh kompleksnya. Lalu kemudian dia ada time scale-nya berapa. Dia di sini example-nya dia penggantiannya dalam berapa ini? 6 hari ya. Ligand exchange dia adalah inert complex atau non labil ya istilahnya. Ligand exchange di sini non labil, dia lebih, kalau non labil itu lebih pendek ya, 50 second. Tapi kalau yang dia bilangnya inert itu berarti nggak bereaksi harusnya ini ya. Itu adalah 6 hari dia masa ininya, lama sekali. Lalu kemudian ligand exchange yang untuk kompleks yang labil dia terjadi pada 0.4 ini ya, milisekund mungkin ya kita menyebutnya. Coba nanti dicek kembali. Nah, ini adalah waktu-waktu hidup dan atau lifetime ya, atau di sini adalah time scale-nya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengganti ligan pada kompleks tersebut. Ada yang mudah diganti, ada yang sukar diganti, ada yang moderat seperti itu. Nah, oke. Dari sini kita coba lihat kembali non labil. Non labil ini berarti yang istilahnya apa ya? Bereaksi dalam jangka yang lebih lama. Gitu. Ibu mencoba menghindari kata ini ya. Inert atau stabilnya ya. Nah, tapi di sini sebenarnya kenapa suatu kompleks itu bisa non labil, berarti dia tidak mudah mengalami substitusi, tidak mudah dia bereaksi dengan yang lain, itu ada faktor yang menyebabkan dia memiliki extra stability atau kestabilan ekstra itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, beberapa halnya adalah ini ya, ada LFSE, ligand field stabilization energy, lalu ada masalah ukuran ion, lalu ada masalah kelat. Masih ingat kamu kalau pada saat dengan Bu Suci bahwa kompleks-kompleks yang memiliki yang dia ligannya adalah kelat itu umumnya dia adalah kuat gitu ya, medannya kuat gitu. Kalau medannya kuat ya maka dia lebih sukar lagi untuk diganti. Di sini kalau ada penstabilan ini, efek extra stability ini, maka increasing energy barrier. Jadi dia akan meningkatkan energy barrier-nya atau hambatan energi untuk terjadinya suatu reaksi. Atau di sini dia decreasing lability. Jadi sifat lability-nya itu dia decrease atau turun. Coba kita lihat apa sih faktornya sebenarnya tadi. Coba kita lihat di sini. Pertama adalah greater ML bond strength. Artinya apa? Ikatan antara M atom pusat
dengan L ligan, kalau ikatan antara M dengan L ini kuat, maka otomatis dia akan lebih stabil kompleksnya atau extra stability, atau dia tidak mudah terganti, atau kita katakan dia non labil. Atau mungkin ada sumbangan dari sterik, faktor sterik. Faktor sterik itu halangan ruang atau sterically difficult for incoming ligand. Jadi ligan-ligannya sendiri itu dia sangat ruah sehingga ligan baru yang mau masuk itu dia kesusahan. Jadi itu yang dikatakan dengan sterically difficult for incoming ligand. Jadi ligan-ligan yang mau masuk karena dia ada halangan sterik dari ligan-ligan yang sudah ada di situ yang sifatnya ruah, maka dia tidak bisa mendekati atau bonding ke atom pusatnya. Kira-kira begitu. Nah, kompleks lalu apalagi Bu selain itu? Berarti kan pasti ya kalau misalnya bonding antara atom pusat sama ligannya kuat, pasti ini dia sukar diganti. Atau kemudian yang mau ganti ini sukar datang karena ada halangan sterik dari ligan yang sudah ada. Ada juga adalah itu faktor D itu ya. Kompleks dengan atom pusat yang memiliki orbital valensi 4D dan 5D, ingat 4D dan 5D sifatnya non-labil. Nah, kenapa? Karena dia ligand field stabilization energinya lebih tinggi sehingga bondingnya lebih kuat. 4D 5D itu berarti bukan yang selama ini kamu hafalin ya kan, yang selama ini kompleks dipakai itu kalau transisi deret 1 itu kan dia bukan pada 4D ya. Berapa D biasanya konfigurasi elektronnya yang kemarin sama Bu Suci? 3D ya. Itu adalah kompleks-kompleks dari kompleks 3D tadi. Nah, berarti nanti bisa secara sekilas kita bisa lihat dari sini kan, kalau misalnya ini berarti kan makanya di sini transisi rata-rata di sini ya, terutama transisi yang biloknya lebih rendah itu dia ada di sini. Misalnya Fe2 tadi di sini, Fe3 plus nanti di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia nanti 4D dan 5D itu dia lebih non labil. D3 dan D6 itu low spin kompleks. Jadi ya biasanya adalah nanti kita bahas lagi di belakang untuk yang ini faktor dari efek orbital D ini kita bahas lagi di belakang. Lalu kemudian kalau misalnya ada kelat kompleks ya. Kelat kompleks ini mungkin Ibu kayaknya Ibu kurang Fe-nya ini harusnya Fe3 ya. Jadi Cr yang atas ini harusnya Cr3, Fe3 sama CO3. Jadi yang valensinya lebih tinggi 3 plus itu kan berarti dia spinnya biasanya lebih rendah ya, karena ada yang sudah dilepas atau banyak yang berpasangan. Nah, itu atau muatannya lebih tinggi, itu biasanya dia adalah lebih non labil atau stronger bond antara metal dengan ligannya. Ada juga faktor yang mempengaruhi kestabilan atau menambahkan kestabilan itu adalah faktor kelat kompleks. Jadi misalnya kompleksnya itu mengandung ligan yang sifatnya adalah kelat. Kelat itu berarti speed ya, membentuk speed. Itu dia berarti biasanya menghasilkan suatu senyawa yang lebih non labil, atau di sini dikatakannya untuk senyawa yang dikasih contoh di sini itu adalah particularly inert ya, particularly inert. Nah, jadi ini adalah yang non labil, sekarang ini adalah yang labil, atau generalisasinya secara umumnya bagaimana? Very labil kompleks. Mana sih kompleks-kompleks yang sangat labil? Kalau kita lihat bagan tadi, maka S block ions ini. S block ion ini berarti kan golongan alkali dan alkali tanah. Karena alkali-alkali tanah kan konfigurasi elektronnya kan berakhir di orbital S kan, maka dia disebutnya S block ions kecuali Be dan Mg. Coba kita balik ke sini. S block ions di sini, S block ion kecuali Be dan Mg. Jadi semuanya di rate sekian, tapi Be Mg-nya dia agak ke sini. Ya. Tuh, lalu kemudian apa lagi tadi? M3 ions of the F blocks ya.
M3 ions of the F blocks. Ini dia bisa M3 berarti kayak tadi, kayak yang kita sebut sebelumnya tadi ada Cr13 tapi dia dari F block. Kalau ini kan dari D block ya. Cr sama Fe sama Co ini kan nggak punya orbital F. Berarti adalah logam-logam yang berada di bawahnya yang dia sudah memiliki orbital F. Itu di sini. Lalu ada juga adalah D10 ions. Ada D10 ini berarti atom pusatnya penuh semua ya. Ini dia di sini secara umum biasanya adalah sangat labil kompleksnya. Lalu D block M2 itu adalah lebih moderat labilnya dibanding M3 harusnya ya di sini ya. Misalnya Cu2+ is more labil. Lalu D block M3 ions itu dia di sini diginikan ya daripada M2. Artinya ini M3 ion-ion M3 ini atau 3+ ini dia lebih rendah dibandingnya M2. Apa yang lebih rendah dibanding M2? Labilnya. Atau kita katakan M3 itu berarti pokoknya yang muatannya lebih besar, itu secara logika dia akan berinteraksi lebih kuat dengan ligan sehingga dia akan lebih non labil gitu, lebih sukar diganti. Tapi kalau M2 ion itu dia adalah lebih mudah digantikan di sini. M2 ionnya di sini. Nah, ini ya. Jadi kita ada mengenal beberapa istilah baru yaitu labil dan non labil. Lalu kemudian mengenal faktor-faktor juga yang bisa mempengaruhi terhadap kestabilan atau extra stability dan juga non stability berarti ya daripada kompleksnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada atau enggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalian wis ngantuk apa masih kuat? Ya ngantuk Ibu. Ya, kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, rate of reaction. Jadi tadi ya kita setelah kita mengenal ada kompleks yang labil dan non labil, kita nanti coba melihat rate of reaction-nya seperti apa. Kita tadi kalau kita mau bicara rate of reaction tadi bergantung dengan istilahnya kan seberapa cepat gugus perginya sama seberapa cepat ligan yang datang itu akan mengganti. Jadi adalah antara leaving ligan dan juga incoming ligan. Dan bagaimana interaksi mereka dengan atom pusat seberapa kuat. Kalau interaksi dengan atom pusatnya kuat ya maka dia akan sukar diganti. Tapi kalau interaksi dengan atom pusatnya lebih lemah, sedangkan dengan yang baru ligan yang baru datang itu lebih kuat ya maka dia akan ini ya mudah digantikan incoming ligan. Jadi bergantung pada kekuatan dari leaving ligan dan incoming ligan juga. Nah, apa yang menjadikan faktor kekuatan itu adalah di sini tulisannya adalah the nature of ligand. Berarti karakteristik daripada ligand itu. Karakteristik ligand itu maksudnya gimana Bu? Misalnya ligannya mengikat atom donor, ada yang berbasis N, ada yang berbasis O, ada yang berbasis apa, dan keruahannya seberapa besar itu kan dia the nature of ligand itu ya. Kan dia setiap atom tuh punya keelektronegatifan tertentu sehingga apakah nanti dia mudah mendonorkan atau tidak mudah mendonorkan pada atom pusat itu kan akan mempengaruhi kekuatan leaving ligandnya. Apakah dia akan segera pergi ataukah dia masih stay di situ. Nah, ada juga yang namanya spektator ligand atau ligand yang hanya menjadi penonton saja ya, dia tidak terikat tapi mungkin lebih ke pengimbang gitu. Nah, incoming ligan yang datang tadi kan tentu saja dia harus diperhatikan apanya? Lewis base-nya atau basicity-nya atau nucleophilicity-nya. Basicity berarti sifat kebasaan dia. Ligan itu kan biasanya asam basa Lewis kan dia basa Lewis. Tapi kalau logam kan asam Lewis ya. Karena dia basa Lewis, nah, maka dia di sini basicity-nya seberapa kuat. Kekuatan bahasanya dia seberapa kuat. Dan nucleophilicity-nya atau misalnya kemudahan dia atau kesukaan dia terhadap nukleofil atau yang bermuatan positif itu seberapa kuat nucleophilicity-nya. Gitu. Nah, ini ada istilah nucleophilicity. The rate of attack
on a complex by a given Lewis space. Jadi ligand yang baru datang tadi, incoming ligand, given Lewis space-nya, itu dia akan seberapa cepat dia attack atau menyerang pada kompleksnya. Relatif, di sini ada relatif di garis bawahi, ini ada relatif terhadap siapa? Itu the rate of attack by reference Lewis space. Jadi bergantung antara relatif kekuatan relatif bahasa Lewisnya tadi antara ligand yang sudah duluan ada sama ligand yang mau baru datang ya, atau living ligand. Kalau nukleofilisitnya tinggi ya maka dia akan terjadi ligand displacement. Displacement itu berarti terjadi penggantian ligand ya. Nah, sekarang kita di reaksi substitusi. Reaksi substitusi tadi ini kan secara kualitatif atau faktornya yang berpengaruh apa ini antara incoming ligand sama living ligand itu adalah basicity dan nucleophilicity atau the nature of ligand itu sendiri. Basicity kemampuan dia menjadi donor, nucleophilicity berarti kemampuan dia seberapa suka dia dengan nukleofil yang positif ya. Nah, di sini kalau nukleofilisitenya tinggi, maka dia akan terjadi ligand displacement atau penggantian ligand. Nah, secara reaksi substitusi itu secara mekanismenya nanti dia seperti apa? Coba kita lihat dulu overall reaction of aqua ligand substitution by ammonia. Jadi di sini ada suatu reaksi yang awalnya kompleks itu mengandung air semua 6H2O, kemudian digantikan dengan amonia, dia menghasilkan Ni di sini NH3H2O5, berarti hanya menghasilkan berapa? Berapa H2O yang diganti? Berarti cuman berapa? Satu. Iya, cuman satu ya. Cuman satu yang diganti, berarti kalau dari reaksinya ini bisa nggak dia diganti lagi? Bisa, diganti lagi bisa. Observe rate, Ibu di sini tidak menurunkan lagi ya. Nah, kalau dulu biasanya Ibu turunkan kembali supaya dapat rate-nya gitu. Tapi kalian sudah belajar di dinamika juga ya, dan karena sekarang ya kita punya keterbatasan waktu, jadi ini langsung Ibu tulis ini adalah observe rate-nya atau rate yang terobserve, atau kan kamu ingat masih di dinamika itu ada namanya istilah K observasi gitu ya, atau observe, kalau R rate-nya yang terobservasi berarti rate observe rate atau rate yang terobservasi itu berarti di sini harusnya K observasi gitu ya, K obs biasanya disingkat K obs kan ya di dinamika. Sekarang di dinamika kan kamu yang kemarin katanya mau ujian ya. Iya apa enggak? Jangan dilupakan ya, artinya maksudnya gini, ilmu itu terkait satu sama lain gitu. Jadi kemampuan kalian di dinamika itu juga dipakai kalau kita misalnya di organik atau anorganik kita lagi bahas reaction rate. Jadi bukan hanya di KF saja, kita lagi bahas reaction rate, maka ya ilmunya itu harus dipakai dan dikeluarkan gitu. Nah, di sini kita punya K kali NiH2O6 dan NH3. Berarti dia lajunya ini bergantung pada konsentrasi reaktan ini dan ternyata adalah konsentrasi ligand yang datang. Kalau ada NH3 di sini berarti lajunya itu bergantung pada reaktan awal dan juga ligand yang datang. Karena tidak selalu bentuknya akan seperti ini gitu langsung dari sini ke sini gitu kan. Nah, bentuknya kan biasanya kamu di dinamika sudah tahu bahwa bisa lebih kompleks dari itu. Nah, oke. Kalau kita bicara rate, maka ada order atau orde ya. Ada orde, ada laju, dan ada mekanisme. Mekanisme reaksi substitusi adalah namanya mekanisme. Mekanisme kan kamu ingat kalau di dalam mekanisme reaksi itu ada reaksi overall-nya, tapi ada reaksi pertahapan atau step-stepnya. Jadi dari step 1 dilanjut ke step 2, dilanjut ke step 3, dan seterusnya. Nah, itu berarti the sequence of elementary step ya. Urutan-urutan daripada elementary step atau tahapan-tahapan reaksi.
kamu pasti familiar itu di dinamika. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, urutannya nanti bisa dicoret-coret hasilnya apa gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan mekanisme reaksi atau tahapan atau ada berapa langkah dia untuk bisa mencapai produk akhirnya tadi. Oke, itu ya. Kalau kita bicara rate law atau hukum laju, Ibu merecall kembali saja bahwa ada rate constant. Tadi rate constant itu adalah K, lalu ada orde itu adalah pangkat daripada reaktannya, dia pangkat berapa gitu ya, ordenya di situ. Nah, ada juga yang disebut dengan rate determining step atau tahap penentu laju. Ada, kamu juga sudah belajar, pasti ada pendekatan steady state approximation atau pendekatan steady state. Nah ya, ada pendekatan sebelum kesetimbangan gitu ya. Biasanya kan kita kadang menurunkan persamaan lajunya, kita ambil yang RDS-nya di mana atau tahap yang paling lambat di mana atau rate determining step-nya yang mana, itu yang kita ambil. Misalnya dari tahap 2 berarti R sama dengan K2 kali bla 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 gitu ya. Nah, steady state approximation ini cuma merecall sebentar ya. Steady state approximation berarti kita menentukan konsentrasi dari suatu, umumnya adalah intermediate ya. Itu kita tentukan pada saat D intermediate per dt-nya sama dengan 0 atau perubahan konsentrasi daripada intermediate-nya per perubahan waktu sama dengan 0. Makanya disebut dengan steady state. Steady state itu berarti kan di gambar itu dia yang lurus gitu ya, di gambar di grafiknya itu pasti dia lurus atau steady state. Nah, di titik itu yang kita ambil sebagai pendekatan untuk steady state approximation. Kalau pre-equilibrium ini berarti dengan pendekatan kesetimbangan. Jadi suatu tahapan reaksi mekanisme itu kan tidak semuanya dia misalnya panahnya satu ke kanan gitu. Ada yang kadang ada yang panahnya bolak-balik. Berarti ini ada tahap yang mengalami kesetimbangan. Jadi juga penyelesaian laju itu kita lakukan pendekatan yang menggunakan pre-equilibrium tadinya atau kesetimbangannya tadi. Nah, kira-kira itu kita recall-nya sebentar. Terus kemudian jam berapa, Nak? Nah, ini masih berapa ya? Ibu lihat dulu. Oke, masih lumayan untuk sampai ke sini. Kita sampai sini. Jam berapa? Jam berapa, Shirley? 18.52, Ibu. Oke, sebentar lagi. Ya, sesampainya enggak apa-apa. Kita, mana tadi? Sini ya. Reaksi substitusi mekanismenya itu Ibu akan kelompokkan menjadi 3 secara ini ya, secara berdasarkan jenis atau mekanismenya itu ada 3. Jadi di sini digambarkan kalau misalnya Ibu punya MLNX berarti ini metalnya, ini ligannya sejumlah N, lalu ada ligan lain juga yang kemudian di sini kita mau keluarkan atau mau kita agak bedakan. Kenapa kok ditulisnya bukan L juga, Bu, ditulisnya X? Karena simbol X tadi itu mewakili living ligan ya, ligan yang akan pergi. Jadi kalau kita tulis secara general, maka kan ini kompleksnya adalah ML6. Karena dia mengikat misalnya ML6 kalau misalnya mengikat 6 ya. Tapi kalau misalnya kayak gini kita tulisnya adalah ML5X gitu. Karena satunya nanti akan dilihat apakah dia digantikan oleh Y atau tidak. Kalau dia digantikan oleh Y, X-nya ini berarti kan ini menjadi living ligand, ini menjadi incoming ligand atau ligand yang datang. Ada berapa mekanisme? Ada 3. Asosiatif atau kita singkat A. Di sebelah kanan ada disosiatif atau kita singkat D. Antara asosiatif dan disosiatif itu ada satu mekanisme lagi namanya interchange atau kita singkatnya adalah I, interchange. Bagaimana itu basic perbedaannya? Sebenarnya kita bisa melihat secara apa ya istilahnya, kita kayak cari kisi-kisinya. Kisi-kisinya dari mana? Lihat gambarnya aja ini. Lihat tulisannya aja. Atau dan lihat dari nama jenisnya. Kalau di sini kan MLNX, ini kursor Ibu kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini YMLNX ini kan berarti
masih bergabung antara X yang lama ini yang harusnya sudah lepas dengan Y yang baru datang itu dia bergabung. Makanya dia dikatakan asosiatif atau penggabungan kan biasa di matematik tuh kalau asosiatif itu kan penggabungan atau asosiasi itu berarti kan gabungan. Artinya ini belum lepas dia ada titik di mana dia mekanismenya itu nanti jalur bergabung dulu baru lepas gitu istilahnya. Jadi ini masuk dulu bergabung nanti baru lepas. Ini jadi bergabung dulu. Nah, kalau disosiatif maka perbedaannya beda dengan asosiatif. Kalau asosiatif bergabung dulu, kalau disosiatif kita lihat ya MLN X plus Y. Jadi X-nya lepas dulu baru nanti Y-nya akan masuk gitu. X-nya lepas dulu baru Y-nya masuk. Kalau di sini Y-nya masuk dulu baru nanti X-nya lepas. Nah, yang berada di tengah-tengah antara asosiatif dan disosiatif itu adalah bentuk interchange. Interchange ini berarti ketika yang X-nya ini sudah mau putus, Y-nya sudah masuk gitu. Jadi dia lebih subtle ya, dia lebih istilahnya terjadi pada saat yang bersamaan antara ininya mau lepas sama yang ininya baru Y-nya baru datang. Kalau kita lihat di grafiknya, coba kamu amati di figur 21.4, titik 3.4 dan juga titik 21.2. Di sini kalau yang the typical form of the reaction profile of reaction with an associative mechanism. Coba kamu lihat di sini ada MX ditambah Y, lalu ini bergabung jadi XMY, berarti asosiatif, menggabungkan, baru kemudian X-nya lepas menjadi MY di sini. Nah, kalau disosiatif maka XMY itu X-nya lepas dulu ya, jadi X-nya lepas dulu, terdisosiasi dulu, baru kemudian terjadi pengikatan antara M dengan Y di sini, maka produknya begini. Ya, dari gambar ini kamu bisa mengira-ngira apa sih bedanya gitu kan. Ini masuk dulu, ini lepas dulu, yang tengah ini gimana? Kalau kita lihat tandanya adalah garis titik-titik seperti ini. Ini berarti artinya yang X itu sudah mulai menjauh, yang Y sudah mulai mendekat gitu. Tapi bukan asosiasi ya. Kalau ini kan asosiasi itu masih bergabung aja semua dengan sama-sama masih berikatan, sama-sama berikatan. Tapi kalau ini satunya mau masuk, satunya itu sudah mau keluar gitu. Itu adalah di interchange. Oke. Masih kuat kamu? Berapa interchange? Associative interchange kuat nggak? Dilanjutkan atau sudah? Aku ikut kalian saja. Lanjutkan aja sampai selesai itu modelnya. Ya, mungkin 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Ya. Ya biar nggak nanggung gitu loh. Nah, nanti baru, tapi jangan dihilang-hilangin ya dari ini ya, dari ingatan ya. Ya dicoba dicerna tadi asosiasi. Kamu ingat matematika aja. Asosiasi itu penggabungan, disosiasi itu berarti pelepasan. Interchange itu berarti batas antara asosiasi. Tadi tengah-tengah, titik tengah gitu lah. Itu adalah interchange. Nah, ini tadi yang kita bahas. Lalu kemudian kita ke disosiatif. Nah, ternyata PPT Ibu disosiatif dulu ya. Disosiatif berarti dilepas dulu. X-nya lepas dulu, gugusnya pergi dulu, baru kemudian ligan yang baru itu datang. Apa tandanya kalau dia disosiatif? An intermediate of reduced or coordination number. Jadi intermediate itu berarti kan zat antara ya. Suatu reaksi kalau dia melibatkan mekanisme reaksi kan berarti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Di tiap tahap itu kamu masih ingat di dinamika kimia ada yang namanya zat antara atau intermediate. Intermediate itu kalau dia di sini dikatakan bilangan koordinasinya itu lebih rendah daripada bentuk awalnya, ya, number is formed by the departure of leaving ligand. Kenapa kok bilangan koordinasinya lebih rendah? Karena leaving ligandnya sudah pergi.
dulu karena terdisosiasi dulu. Misal contohnya kita lihat aja dulu yang langsung. Contohnya di sini ada wolfram dengan heksakarbonil wolfram ya. Berarti di sini kan ligannya 6 nih. 6. Lalu dia kalau metode disosiasi berarti salah satu CO-nya lepas dulu. CO-nya lepas dulu. Ini kita anggap sebagai X-nya atau leaving ligannya. Nah, ini berarti MLN-nya di sini, MLN di sini. Oke, lalu MLN ini dia akan ketambahan ligan baru atau Y-nya di sini. Ini Y-nya apa? PPH3. Lalu dia akan membentuk WCO5 PPH3 gitu ya. Nah, WCO5 PPH3 ini berarti kan ini kemudian sudah masuk di sini MLNY. Ini adalah intermediate karena apa? Dihasilkan pada tahap yang pertama, tapi dikonsumsi pada tahap selanjutnya dan bisa dicoret habis. Kanan ini di produk bisa dicoret dengan yang di reaktan. Berarti ini adalah suatu intermediate WCO5 ini. WCO5 ini bilangan koordinasinya berapa? 5. 5. Sedangkan reaktan awal bilangan koordinasinya berapa? 6. 6. Berarti intermediate yang memiliki bilangan koordinasi lebih rendah dari reaktan awal, berarti itu dia ligan, salah satu ligannya sudah terdisosiasi dulu. Atau dia berarti mengalami mengalami reaksi dengan jalur mekanisme yang disosiatif atau disosiasi. Intermediate reduced coordination number atau bilangan koordinasinya adalah tereduksi atau turun. Itu ya, berarti karakternya adalah intermediate-nya memiliki bilangan koordinasi yang lebih rendah daripada keadaan awal. Ya. Lalu, ini biasanya Bu turunkan ya, tapi kita nggak usah turunkan di sini. Pendekatan steady state approximation akan menghasilkan R sama dengan K1 kali K2 MLN X Y K-1X dan K2Y dengan asumsi-asumsi ya. Kamu kan masih ingat di dinamika ada asumsi. Diasumsikan misalnya ini yang dihapus apa ini? K observasi MLN X Y ya, berarti diasumsikan di sini ada K-1. K-1 itu mana sih? Kita balik sini. Ini kan bolak-balik ya. Di tahap ini kan bolak-balik, berarti ke kanan K1, ke kiri K-1. Dengan asumsi ke tahap ke kiri lebih rendah atau sangat sedikit, maka maka part ini bisa diabaikan. Kalau part ini bisa diabaikan, berarti ini di sini dianggap nilainya sangat kecil atau 0. Lalu menyisakan part yang ini bisa kita coret, atas dicoret dengan Y, dicoret di bawah, lalu K2-nya kita coret juga dengan ini, maka kita menghasilkan K1 MLNX. Karena K1 ini ada penyederhanaan atau asumsi dari banyak ini, maka bisa juga kita katakan dia adalah K observasinya sebenarnya yang terobserve itu berapa gitu ya. K observe kali konsentrasi MLNX. Kita melihat rumusan laju akhir ini penting. Kenapa? Karena kita membaca polanya dari sini. Coba pola apa yang dibaca? Determine the observation value K as the function of Y. Okay. Simplify at high and low concentration of incoming ligand Y. Okay, berarti pada konsentrasi yang besar, pada konsentrasi yang kecil gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat hasil akhirnya ini, K observasi MLNX, berarti kan orde dari MLNX ini adalah 1. Karena itu kita gunakan asumsi atau penyederhanaan di sini, maka orde 1 yang kita dapat di sini itu dikatakan pseudo first order atau pseudo orde 1. Seolah-olah orde 1, pseudo orde 1. Karena ini tadi K observasi ini masih melibatkan berbagai komponen, atau kalau misalnya ini tidak diasumsikan maka ini kan bisa dikelompokkan di satu titik gitu. Makanya dia disebutnya pseudo orde 1. Kalau kita lihat dari akhir ini ada nggak konsentrasi Y-nya atau konsentrasi X-nya, ada nggak? K observe kali MLNX ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? No dependence, tidak ada ketergantungan the entering ligand.
baik itu nature dan konsentrasinya. Berarti sebenarnya kalau dia mekanismenya disosiasi, tahap yang paling krusial itu kan sebenarnya diputusnya X ini dulu, ya kan? Kan dia tahap yang pertama ini putusnya X dulu, berarti sebenarnya dia tidak bergantung pada seberapa kuat ligan yang mau datang. Karena kan basisnya dia putus dulu. Maka dia tidak bergantung pada konsentrasi Y atau jenis Y-nya itu bahasa kuat apa bahasa lemah. Itu dia tidak tergantung pada situ. Jadi kesimpulannya ada di sini. No dependence on the entering ligand, baik secara nature-nya ini berarti basicity, nucleophilicity, dan lain-lain, dan juga konsentrasi. Karena di sini tidak ada komponen yang menyatakan Y itu sendiri. Ya, kalau kita baca dari rumusannya, karena ini nggak ada Y-nya di sini, maka dia tidak bergantung pada konsentrasi atau nature-nya Y itu sendiri. Atau kalau kita balik ke persamaannya tadi ini, maka karena tahap yang krusial sebenarnya dari tahap disosiasinya, karena dia melalui jalur disosiatif dulu. Berarti kan disosiasi dulu. Nanti kalau udah lepas kayak gini, udah lebih rendah, ada ligan yang mau datang meskipun dia mungkin bahasanya tidak terlalu kuat, ya nggak apa-apa karena ini bilangan koordinasinya sudah lebih rendah. Bilangan koordinasi lebih rendah itu umumnya dia sebenarnya dia lebih suka kalau dia ngikatnya banyak gitu kan. Jadi saya jadi 5 nih, kurang 1, ada orang saya sudah lepas 1, 5 kurang 1 berarti ada orang yang datang, ya udah datang aja, masuk aja, itu akan membentuk kompleks baru dengan bilangan koordinasi yang lebih tinggi. Nah, umumnya bilangan koordinasi yang lebih tinggi itu memiliki kestabilan kompleks yang lebih baik ya. Itu. Kita akan lihat case-nya akan berbeda dengan asosiatif. Kalau asosiatif berarti bergabung dulu. Intermediate itu memiliki bilangan koordinasi yang lebih tinggi daripada original kompleksnya. Kenapa? Karena Y-nya bergabung dulu. Kamu perhatikan reaksinya. MLNX ditambah Y. Y-nya berarti di sini kalau kita lihat gambarnya kayak gini kan berarti Y-nya masuk. Kalau Y-nya masuk, ini kita lihat dia intermediate-nya kan ini dia bereaksi lagi kan, X-nya lepas. Berarti kan kalau dari segi kita coret yang mana nih intermediate? Intermediate-nya ya ini dan ini. Karena ini kita bisa coret nanti produknya ini. Kalau kita lihat dari bentuk reaksinya, kira-kira dia bergantung pada nature dan konsentrasi Y apa tidak? Coba tebak dulu. Harusnya iya. Ya, kalau kita lihat di sini karena Y-nya itu akan terasosiasi pada kompleks yang sudah established atau dia sudah kompleks awalnya seperti itu, maka harusnya ini Y ini akan dilihat dulu dia seberapa kuat dia untuk masuk enter ke sini ya. Baik itu dari segi basicity, nucleophilicity-nya atau dari segi konsentrasinya. Nah, kalau kita lihat dari reaksinya sebenarnya udah ada kisi-kisinya bahwa ini akan bergantung pada tahap ini. Dia akan bergantung pada Y ya, pada nature and concentration of Y. Nah, oke. Mana tadi? Nah, coba ini contohnya adalah NiCN4, lalu kemudian ada Cn lagi yang masuk. Jadi di sini adalah NiCN4 14 sama CN14 sama ini. Jadi kenapa kok dibedakan ini ya? CN-nya kenapa kok dibuat dari karbonnya ini di sini adalah ini untuk membedakan secara reaksi. Nanti kan harus dideteksi ya. Harus dideteksi antara harus ada karena sama-sama CN harus ada perbedaan dong dengan CN-nya di dalam dengan CN yang dimasukkan. Jadi biasanya ditambahkan isotopnya ya yang dimasukkan ini. Berarti ini C14. CN14 yang dimasukkan di sini. Nah, dari sini didapatkan intermediate, lalu intermediate-nya bereaksi kembali, baru kemudian CN yang lama ini lepas ya. Kalau kita lihat bilang ya, apa namanya koordinasi dari intermediate-nya ini 4 jadi 5, berarti bilangan koordinasi intermediate-nya jauh lebih besar daripada ini awal. Nah, si intermediate ini dia memiliki higher coordination number. Kalau kita turunkan rumusan daripada dua reaksi ini ya dengan tahap yang satu ini bolak-balik, jadi
kan ini di sini masih mengombang sama. Tapi kalau ini karena dia dari turun sini ya, satu tahap 2 balik tahap 3 itu mendapat konsentrasi artinya laju reaksi ini nature dan konsentrasi as expected ya, seperti yang kita tebak tadi. Determine the Cops value di situ first order untuk MLN X dan first order untuk Y pada various rank of concentration. Di sini ada tulisan dependence on the entering ligand and nature. Ini kalau coret-coretan banyak ini belum saya hapus, lupa paling ini. Nature and concentration. Jadi bergantung pada konsentrasi. Nah, saya paham, berarti sudah asosiasi itu berarti bergabung dulu, sedangkan disosiasi itu berarti lepas dulu. Coba kalau Ibu tanya, kalau oktahedral kira-kira dia asosiasi apa disosiasi? Oktahedral, kompleks dengan geometri oktahedral, asosiasi apa disosiasi? Apa nak? Diso. Oke, karena dia awalnya kompleksnya sudah 6 ya. Nanti kalau dia asosiasi itu kan berarti BK-nya intermediate-nya jadi 7. Nah, biasanya itu relatif unstable karena dia akan bergantung pada jumlah elektron dari suatu kompleks. Kalau kamu ingat sama Bu Suci kan dihitung juga tuh 16 elektron kah, 18 elektron kah, itu sebenarnya berpengaruh di situ. Kalau oktahedral itu sudah full istilahnya ya, jumlah elektronnya udah tinggi. Nanti kalau dia tambah asosiatif itu jumlah elektronnya akan lebih dari jumlah elektron yang umumnya stabil. Umumnya stabil itu biasanya berapa? 16 atau 18. Jadi nanti dia akan lebih banyak dari 18 elektron. Sehingga itu lebih unstable. Tapi kalau square planar atau kompleks bujur sangkar itu kira-kira dia asosiatif apa disosiatif? Asosiatif karena dia masih baru mengikat 4. Kalau kita hitung jumlah elektronnya, kemudian biasanya dia lebih rendah, masih rendah, sehingga dia kalau misalnya dia menerima entering ligand itu biasanya adalah more stable juga, sehingga keadaan intermediate-nya itu jumlah elektronnya itu mendekati keadaan yang stabil juga. Mungkin kalau misalnya square planar awalnya 16 elektron, ketambahan 1 Y berarti dia jadi 18 elektron. Itu pun stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya dari 18 ditambah 2 jadi 18 elektron di oktahedral ditambah 2 dari entering ligand dia jadi 20 elektron, maka itu intermediate-nya nggak stabil. Jadi sebenarnya dari situ bisa kita prediksikan kalau kompleks-kompleks yang bentuknya oktahedral itu kira-kira intermediate-nya adalah dia modelnya disosiatif, sedangkan yang bujur sangkar itu dia akan asosiatif. Nah, sebenarnya di interchange mechanism itu seperti apa? Karena tadi ya dia berada di tengah-tengah, incoming ligand sama leaving ligandnya terjadi secara bersamaan, one step via transition state ya. Jadi dia satu langkah melalui keadaan transisi. Seek coordination number show predominantly, berarti umumnya terjadi pada bilangan koordinasi 6 itu terjadi secara predominance atau secara dominance gitu ya. Nah, ini tadi yang kita bahas. Ada asosiatif, ada disosiatif, kan ada interchange. Nah, ternyata di interchange sendiri itu agak ribet dia ya, interchange ini. Ada interchange yang lebih cenderung ke asosiatif, penggabungan, dan ada interchange yang lebih cenderung ke disosiatif. Dissociatively activated istilahnya sama associatively activated. Gitu ya. Key point-nya itu adalah classified as associative dan disosiatif. Jadi biasanya dia adalah IA atau ID. Kalau tadi kan asosiatif A, disosiatif D. Kalau interchange dia bisa interchange yang lebih cenderung asosiatif atau interchange yang lebih cenderung disosiatif. Gitu. Nah, according to the dependence of its rates on the identity of entering group, identitas daripada entering group. Oke. So
Asosiatif atau interchange, nah ini di sini persistence of intermediate. Jadi sebenarnya kita melihat dari intermediate-nya itu bisa dideteksi atau tidak gitu sebenarnya. Intermediate-nya itu detected or not. Jadi kalau misalnya asosiasi di sini moderately long live intermediate, artinya intermediate-nya itu dia akan waktu hidup daripada intermediate kan akan terkonsumsi kembali kan, jadi reaksi menghasilkan intermediate, intermediate akan terkonsumsi kembali menjadi produk, sehingga intermediate kan bisa dicoret hilang ya. Nah intermediate ini dia cukup lama nggak dalam bentuk intermediate ini? Kalau dia moderately long live intermediate, berarti dia cukup lama nih. Cara intermediate itu berada dalam keadaan yang cukup lama sebelum dia terkonsumsi kembali. Atau sebelum dia bereaksi kembali itu dia cukup lama. Nah, itu berarti dia dikatakan detectable atau dapat terdeteksi. Kalau yang dapat terdeteksi seperti ini, dia adalah asosiasi. Nah, biasanya yang disebut interchange itu karena intermediate-nya itu terjadi waktu hidup intermediate-nya nggak lama. Jadi dia sukar untuk terdeteksi. Itu berarti tadi mekanismenya itu terjadi secara serentak atau bersamaan di interchange itu. Not long live enough intermediate. Jadi intermediate-nya itu nggak cukup lama waktu hidup daripada intermediate-nya sehingga dia undetectable atau tidak dapat dideteksi. Itu yang lebih membedakan dari situ. Oke, ini ya namanya ini tadi adalah transition state 1, transition state 2. Nah, ini intermediate tadi. Apakah intermediate ini dia cukup bisa dideteksi atau dia tidak bisa dideteksi? Atau di sini dikatakan ya, an intermediate occur at a local energy minimum, it can be detected and sometimes isolated. Jadi kalau misalnya bisa dideteksi, bisa diisolasi. Tetapi a transition state occur at an energy maximum and cannot be isolated. Itu adalah transition state nggak bisa diisolasi, tapi kalau intermediate bisa diisolasi. Kalau intermediate-nya cukup lama waktu hidupnya bisa dideteksi, tadi dia masuk dalam asosiasi. Tapi kalau misalnya dia lama waktu intermediate-nya itu tidak cukup lama untuk bisa dideteksi, dia kemungkinannya adalah masuknya adalah interchange. Nah ini ya. Contohnya misalnya biar langsung tadi kita ini kan tadi masukkan Cn minus dengan dipakai isotopnya supaya bisa berbeda ya. Jadi di sini kan kalau ada isotopnya kita bisa deteksi ya. Ternyata ini intermediate-nya, kompleks yang merupakan intermediate ini dia adalah spectroscopically in solution isolated in crystalline state. Berarti ini dapat diisolasi. Berarti dia waktu hidupnya cukup lama. Secara spektroskopi ini bisa dideteksi. Berarti dia waktu hidup intermediate-nya lebih lama. Berarti dia masuk asosiatif atau interchange. Asosiatif atau association ya. Gitu. Nah, itu kita membedakan seperti itu. Jadi kalau kita orang kimia kan pasti kita reaksi itu kita deteksi kan, entah pakai spektroskopi, entah pakai apa. Nah, kalau ada yang berbeda dari reaktannya tadi atau kita duga dia adalah intermediate, cukup lama kita bisa deteksi, berarti dia waktu hidup daripada intermediate-nya lebih lama. Nah, asosiasi atau interchange itu sebenarnya bisa juga dilihat di stereochemical change-nya. Long live enough to undergo rearrangement. Jadi kalau apakah dia secara stereokimia, susunan di sekitar atom pusatnya itu apakah dia long live enough, cukup lama untuk bisa mengalami rearrangement. Contoh di sini ada kompleks platina 2. Kompleks platina 2 ini Ibu ambil dari salah satu bukunya yang tadi Ibu taruh di depan tadi ya. Figur 21.9, the stereochemistry of substitution in a square planar complex. The normal path resulting in retention is from a binary A to C. However, if intermediate B is sufficiently long-lived, it can undergo pseudo rotation
to D which leads to number A. Jadi ini di sini adalah tahap 1, lalu tahap 2, ini tahap 3, dan di sini ada ini ya, dari sini itu bisa ke sini dan ke sini. Intinya adalah apakah intermediate-nya tadi bisa didetek atau di sini dia ini ya, masuk ke sini lalu dia kemudian ini berada di sebelah sini, dia bisa ke sini, yang satu lepas menggantikan gitu ya. Yang bawah itu bisa juga dia modelnya seperti yang ke atas ini. Ini juga nanti akan lepas dari jarak sini. Tapi bisa dia akhirnya mengalami perubahan stereochemistry ya, stereokimia, bisa menghasilkan cis dan juga bisa menghasilkan trans gitu. Berarti dia bisa long live enough untuk mengalami rearrangement atau pengaturan ulang. Ini conclusionnya, diperhatikan ya. Senyawa kompleks dia masing-masing punya structure, punya geometri, apakah dia square planar, apakah dia oktahedral, apakah dia tetrahedral dan sebagainya, dia punya geometri. Nah, kalau dalam suatu senyawa kompleks dia juga bisa saja kompleksnya adalah labil, mudah mengalami penggantian ligan, atau kompleksnya non labil, itu berarti secara laju dia akan terjadi secara lebih lambat. Tetapi dua-duanya secara termodinamika atau secara perubahan energi itu sangat mungkin terjadi, tapi secara laju. Kalau yang lebih labil tadi, lebih non labil tadi lebih lambat, tapi yang labil berarti tadi lebih cepat. Kelabilan dan non labilan itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi ya, kekuatan ikatan antara logam dengan ligan ya, atau faktor stereokimianya atau keruahan di sekitar atom pusatnya, atau masalah muatan atau bilog daripada atom pusatnya tadi yang tentu akan berpengaruh pada interaksi antara ion logam dan ligan. Nah, ketika terjadi penggantian atau substitusi ligan, kita punya 3 mekanisme dasar. Ada mekanisme disosiatif, ada mekanisme asosiatif, dan ada mekanisme interchange. Mekanisme disosiatif itu berarti tahap yang terjadi lebih dulu itu adalah pelepasan ligan dulu, baru kemudian ligan yang baru datang, Y ini baru akan masuk. Leaving ligand dissociated first, lalu kemudian intermediate itu berarti bilognya BK-nya dia lebih rendah daripada awal. Tidak bergantung pada sifat daripada Y-nya ini ya, tidak tergantung pada Y, no dependence on the entering ligand or Y tadi. Nah, beda dengan disosiasi, asosiasi berarti bergabung dulu. Supaya bisa bergabung dulu, maka Y-nya harus cukup kuat untuk masuk ke kompleks yang ada. Berarti dia sangat dependence pada entering ligand atau kekuatan baik basicity, keruan dan sebagainya daripada entering ligand. Yang bisa dicek lagi adalah intermediate-nya itu memiliki bilangan koordinasi yang lebih tinggi daripada senyawa awal. Nah, dari sini kita bisa membedakan antara asosiatif dan disosiatif. Nah, interchange itu dia adalah terjadi pada waktu yang sama. No intermediate with alteration of coordination number. Dia tidak memiliki intermediate dengan perubahan coordination number. Karakterisasinya apa? Dia bisa saja lebih mirip ke asosiasi, atau bisa saja dia mirip ke disosiasi, lebih dekat dengan apakah masuk dulu atau dia lebih dekat dengan lepas dulu. Tetapi kalau kita mau membedakan antara interchange dengan asosiasi, maka kita lihat tadi intermediate-nya. Apakah intermediate-nya cukup lama untuk bisa dideteksi, detected intermediate-nya berarti asosiasi, bukan interchange. Kalau intermediate-nya tidak bisa dideteksi, waktu hidupnya tidak lama, berarti dia interchange. Kalau dia mengalami perubahan stereokimia dari cis trans itu berarti dia punya cukup waktu untuk undergo rearrangement atau long live enough ya. Jadi dia lebih lama waktu hidupnya sampai dia punya waktu atau bisa terjadi reaksi
Perubahan stereokimia, perubahan stereokimia atau susunan antara cis dan trans di suatu senyawanya tadi, berarti dia masih punya cukup waktu untuk itu, berarti dia akan lebih cenderung ke asosiatif. Jadi itu tadi dirangkum di sini. Insya Allah sampai di situ dulu. Nanti kita masuk ke square planar complexes. Kita akhiri yang di sini. Ada yang mau ditanyakan?